Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Chandra Batis Tanggang dengan NIM C1B023062. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai inklusi gender dan kepemimpinan perempuan dalam manajemen SDM. Apa itu inklusi gender di tempat kerja? Banyak yang salah kaprah bahwa inklusi hanya soal menambah jumlah perempuan. Padahal, dalam MSDM, inklusi berarti kesempatan yang dimana perempuan punya akses yang sama untuk pelatihan dan promosi. Kemudian suara, yang dimana pendapat perempuan didengar dalam pengambilan keputusan penting, bukan cuma sekadar formalitas. Dan yang terakhir keamanan, yang dimana lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Hambatan yang sering dianggap wajar. Di mata manajemen SDM, ada hambatan yang sering kali tidak disadari karena sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang pertama, labeling atau stereotip. Dimana kalau bos laki-laki marah dibilang tegas, tetapi kalau bos perempuan marah dibilang emosional atau baper. Perbedaan label ini bikin perempuan jadi ragu untuk tampil berani. Dan yang kedua, the broken rank. Ini mana masalah terbesarnya bukan di posisi puncak, tetapi di promosi pertama. Banyak perempuan tertahan di level staff karena dianggap nanti kalau menikah atau punya anak, fokusnya akan pecah. Dan yang terakhir, double burden atau beban ganda. Ada ekspektasi sosial kalau perempuan harus tetap jadi manajer di rumah tanpa kebijakan kantor yang fleksibel. Talenta hebat perempuan banyak yang rontok di tengah jalan. Kenapa organisasi butuh pemimpin perempuan? Secara perilaku organisasi, kepemimpinan perempuan membawa warna yang berbeda, di mana perempuan cenderung lebih suka diskusi dan mendengarkan masukan tim sebelum ketok palu. Ini bikin anggota tim merasa lebih dihargai. Yang kedua, banyak studi menunjukkan perempuan lebih tenang dan empati saat menghadapi konflik internal kantor. Dan yang terakhir, mengingat banyak pembeli atau konsumen adalah perempuan, punya pemimpin perempuan bikin strategi perusahaan jadi lebih nyambung dengan pasar. Dampak jangka panjang bagi perusahaan. Jika inklusi gender berjalan dengan baik, hasilnya bukan cuma soal citra baik, tetapi perusahaan akan lebih mudah menarik talenta terbaik dari generasi muda atau Gen Z yang sangat peduli pada isu kesetaraan. Berbagai riset membuktikan perusahaan dengan tim manajemen yang beragam menghasilkan pendapatan dari inovasi 19% lebih tinggi. Dan yang terakhir, organisasi jadi lebih resilient atau tahan banting karena memiliki gaya kepemimpinan yang bervariasi dalam menghadapi krisis. Solusi nyata buat ARD yang dilakukan bukan teori saja. Yang pertama, rekrutmen yang adil. Fokus pada kompetensi atau skill base, bukan asumsi gender. Kemudian ada program mentoring, ini mana mengadakan pelatihan kepemimpinan khusus untuk talenta perempuan potensial. Dan yang ketiga, kebijakan kerja fleksibel. Mendukung work-life balance atau seperti cuti melahirkan yang layak atau jam kerja fleksibel, agar talenta perempuan tidak terpaksa berhenti karena urusan keluarga. Kesimpulan dari hasil presentasi saya, yang dimana kepemimpinan perempuan bukan berarti menyingkirkan peran laki-laki. Inklusi gender adalah tentang menciptakan lapangan permainan yang rata ketika sebuah organisasi mampu menghargai keberagaman. Mereka tidak hanya menjadi tempat kerja yang lebih adil, tetapi juga organisasi yang lebih kompetitif dan sukses secara finansial. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.